Nah, kondisi dari adanya bencana alam saat ini, pemirsa untuk mendapatkan informasi terkini sudah ada rekan kami, ada Yudi di Padang yang akan mengabarkan untuk Anda. Yudi, bagaimana kerusakan di sana? Silakan. Ya, selamat siang Rehana, Sofyan Nabila. Saya laporkan dari Kota Padang, Sumatera Barat, terutama di daerah Kecamatan Pau, di mana tadi malam banjir bandang susulan kembali terjadi setelah hujan lebat tidak ada hentinya dari sore kemarin hingga malam. Dan bahkan ya, di pukul 1 dini hari, air mulai naik ke permukaan rumah warga yang meluap dari Sungai Batang Kuranji dengan membawa material lumpur dan kayu gelondongan. Akibatnya, rumah warga pun tertutup lumpur. Namun untuk tadi malam masyarakat masih bisa bertahan di rumahnya karena kebanyakan mereka berada di lantai 2 rumah di bantaran Sungai Batangkuranji ini. Dan pagi hari tadi mulai dilakukan diungsikan oleh tim SAR gabungan setempat dari TNI, Polri, BPBD dan tim Basarnas. Warga yang berada di sepanjang bantaran Sungai Batangkuranji di daerah Pasar Baru, kemudian Kapalo Hilalang dan Kapalo Koto semuanya dipindahkan ke daerah yang lebih tinggi. Dari pantauan kami tadi dan informasi dari tim terkait bahwa sudah terdapat 1.500 warga yang diungsikan ke sekolah dasar 02 di daerah ketinggian masih di Kecamatan Pau, Kota Padang. Namun untuk Sungai Batangkuranji sendiri hari ini masih terlihat kuning kecoklatan karena masih mengandung material lumpur dan cuaca pun masih mendung dan di hulu sungai masih kelihatan awan hitam sehingga masyarakat masih khawatir berada di rumah mereka dan memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Demikian Nabila. Ya Yudi, lalu apakah warga sekitar ini masih ada yang dievakuasi hingga kini? Ya, hingga siang ini masih terdapat evakuasi warga yang pindah dari rumahnya, mengingat cuaca masih gelap, masih mendung, dan sejumlah rumah yang berada di bantaran Sungai Batangkuranji sudah tidak ada lagi yang menghuni. Termasuk juga rumah yang berada di kawasan Lambuang Buki, Kapalo Koto, Gunung Nago. Semuanya pindah dari rumah mereka yang berada di bantaran sungai karena air sungai uh, belum surut seperti biasa dan masih berwarna kuning kecoklatan dan mereka khawatir akan terjadi lagi banjir bandang susulan hingga sungai benar-benar surut. Demikian. Baik, Yudi lantas bagaimana dengan cuaca di sana hingga saat ini? Ya, pada saat saya melaporkan ini memang cuacanya lumayan panas ya daripada biasanya. Namun untuk anomali cuaca di sini gampang sekali berubah. Ketika sudah panas, namun tiba-tiba hanya berjarak 10 hingga 15 menit kembali mendung dan kembali turun hujan. Nah, ini adalah cuaca panas yang lumayan lama dibanding hari-hari yang kemarin. Tidak seperti biasanya yang selalu mendung. Nah, hari ini lumayan panas yang ini. Namun masyarakat masih mengkhawatirkan karena kelihatan di hulu sungai Batang Kuranji itu bahwa suhunya masih dalam keadaan gelap. Artinya dalam keadaan mendung karena berada di hulu sungai. Sehingga masyarakat masih harus waspada dan khawatir hujan kembali turun. Demikian. Ya Yudi, bagaimana dengan bantuan dari pemerintah? Apakah ini sudah didistribusikan dengan baik kepada para korban bencana, Yudi? Ya, untuk bantuan banjir ini termasuk juga bantuan untuk banjir yang pertama terjadi Selasa yang kemarin dan bantuan korban banjir untuk hari ini sudah terdistribusikan dan juga sudah banyak bantuan-bantuan donatur dari berbagai elemen masyarakat yang datang ke posko-posko pengungsian untuk makan siang. Seperti yang kami lihat tadi pagi untuk di SD 02 Kepala Koto ini sudah maksud kami di SD 02 Cukupatanga sudah diantarkan makanan dari berbagai kelompok relawan dan kelompok bantuan-bantuan kemanusiaan berupa nasi bungkus untuk makan siang ini. Namun untuk khusus lokasi ini di pengungsian SD 02 untuk sore dan malam nanti juga sudah didirikan dapur umum seperti yang juga dibikin di daerah Gunung Nago untuk banjir hari Selasa yang kemarin. Baik, Yudi lantas bagaimana dengan fasilitas kesehatan di sana? Apakah rumah sakit juga ikut terdampak? Ya, untuk tadi juga kami melihat ada satu klinik yang semuanya terendam lumpur pasca banjir ya. Namun untuk rumah sakit di sini sangat jauh sekali dari lokasi banjir, terutama untuk RSUD Padang maupun Rumah Sakit Semen Padang maupun Rumah Sakit RSUP Dr. M Jamil jauh dari lokasi ini sehingga untuk rumah sakit masih aman. Namun untuk beberapa klinik dan puskesmas juga ada yang terdampak dari banjir ini.
Dan khusus pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada di sini, di lokasi ini juga tidak terlalu banyak karena pelayanan kesehatan tersebut berada agak jauh dari lokasi banjir. Demikian Rehana. Baik, terima kasih rekan Wahyudi Agus mengabarkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ini ada gelombang pengungsi korban banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang memang ini diketahui hingga saat ini juga masih melakukan pengungsian ke beberapa lokasi di sana. Agak becek kita stop aja itu biar tentaranya juga bawa juga. Ya, pengungsian ini dilakukan ke gedung olahraga Pandan. Dan pemirsa, para korban ini berjalan sejauh 6 km di atas lumpur tebal dari desa yang berada di pegunungan di Kecamatan Tuka untuk mengantisipasi terjadinya banjir bandang susulan. Stok logistik yang habis membuat mereka bergerak ke pusat kota Pandan menuju posko pengungsian. Data terbaru ada 7 korban tewas yang ditemukan akibat banjir bandang di wilayah Kecamatan Tuka. Dan lainnya dikabarkan masih banyak yang belum ditemukan. Ya, pemirsa, berikutnya ini mengenai korban banjir bandang, di mana diketahui bahwa 7 korban banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, ini belum teridentifikasi pada petang kemarin dan dilakukan pemakaman massal di lokasi areal perkebunan. Ya, pemirsa, memang sementara itu sebanyak 113 korban luka juga masih dalam perawatan. Dan adapun pemirsa, perawatan tersebut ini dilakukan di Puskesmas Batang Toru hingga saat ini. Yang mana diketahui memang ada 113 korban luka juga hingga saat ini masih dilakukan perawatan medis di sana akibat korban banjir dan juga longsor. Hingga saat ini juga teridentifikasi dan juga dimakamkan secara massal, di mana selama 3 hari berada di Batanghari juga ada beberapa yang belum teridentifikasi. Dan tercatat ini sebanyak 21 korban meninggal dunia, sementara itu 14 jenazah korban telah diambil pihak keluarga. Sedangkan 7 korban lainnya ini pemirsa diketahui masih belum teridentifikasi identitasnya.